Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes pundi sedulur, pawartos panjenengan, kabar panjenengan. Yang mudah-mudahan panjenengan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sedulur, ada video sebelumnya di video-video channel Tatamu Tereman Budaya yang membahas tentang adanya manfaat atau fungsi orang kadang melek bengi. Anggenipun melek bengi atau lek-lekan itu ada ternyata hal positifnya yang bisa diambil. Wonten ing wekdal punika atau kesempatan kali ini sama haturaken tentang sebuah waktu atau larangan bagi panjenengan, dan saya sendiri ngugemi ini pesan termasuk dari orang tua saya, orang-orang sepuh terdahulu, simbah-simbah dahulu itu. Penyampaiannya ngoten, ada 3 waktu yang saya ugemi untuk sekiranya tidak tidur, atau boleh jadi kagem larangan boten tilem, tidak boleh tidur. Nah, waktu atau kapan saatnya untuk sementara waktu mungkin ditahan meskipun ngantuk ataupun capek, sekiranya bisa ditahan. Namun ada persepsi lain. Ini sebenarnya bukan kepada posisi panjenengan kok terlalu capek habis bepergian, ataupun adanya satu keperluan sehingga terlelap, tertidur di waktu-waktu yang 3 ini. Namun lebih condong kepada 3 waktu ini dilarang karena menjadi kebiasaan. Jadi panjenengan itu wes kulino tilem utawi sare utawi tidur itu sendiri di 3 waktu larangan ini. Nah, orang tua menyampaikan untuk supaya dihindari pada 3 waktu ini. Yang pertama sedulur, 3 waktu larangannya yaitu mau terbitnya matahari, atau istilahnya apa ya? Saya agak menyebutnya itu agak sulit. Badok subuh lah, atau istilahnya selepas sholat subuh kalau yang muslim itu kan sekitar waktu-waktu jam 5 sampai dengan sudah terbitnya matahari ke waktu duha. Kalau sholat duha itu kan kalau muslim itu jam 7 setengah 8. Itu jadi paling tidak saya terapkan dari informasi medis sampai dengan jam 9 kategorinya. Hanya dengan itu kalau bisa jangan membiasakan diri tidur selepas subuh itu tadi atau terbitnya matahari. Ada waktu jam mungkin bisa diperkirakan jam 5 sampai jam setengah 9 atau jam 8. Orang sepuh dulu atau pada kampung-kampung itu simbah ngendikan, "Le ojo turu isu-isu, anggonmu golek rejeki siji ngayub." Ngayub itu awang-awangan, males-malesan. Nomor lorone lehmu golek rejeki wis kedisikan ayam, utawi tembunge ngundak rezekimu di patok ayam, ditotol ayam. Ini paribasan yang menggambarkan satu nilai positif, bahwa kita dilarang tidur di pagi hari. Itu jangan jadi rutinitas atau kebiasaan panjenengan tidur di pagi hari. Bagi yang muslim, tentunya setelah sholat subuh mungkin bisa mengerjakan sesuatu
atau ditambah dengan zikir, dengan yang lainnya yang menjadikan kita terjaga dari tidur. Atau bahkan ini Pak Lek saya sendiri, Om ya, paman, itu malah justru mandi siram, dan morok sepuh saya sendiri, mertua saya sendiri, itu mandi paginya sebelum sholat subuh, sehingga setelah sholat subuh tidak terasa kantuk. Ini mungkin bisa dipraktikkan buat sedulur, sehingga larangan orang sepuh untuk jangan menjadi kebiasaan tidur pagi sudah benar adanya, supaya kita tidak ayub-ayuben, tidak rasa-rasen anggenipun makarya golek rejeki nyambut gawe. Nah, lajeng nomor kalih wekdal yang dilarang itu pergantian hari atau pergantian awan dari peteng, padang dari peteng. Kapan itu? Ya berarti selepas asar atau pukul jam-jam setengah gangsal tekan tengah 6 utawi jam 6 sakderenge maghrib nih kok. Ini dikarenakan apa? Ada penyampaian orang sepuh bahwa di dalam waktu menjelang maghrib, pergantian dari terang menjadi gelap, itu adalah situasi yang cukup bahaya. Kenapa? Pergerakan dari, kata orang tua adalah makhluk kasat mata, itu berpusat di waktu-waktu menjelang maghrib. Makanya nek teng dusun-dusun atau di desa-desa itu, le ojo dolan, le ojo turu, anggonmu turu mengko barisan. Nah, itu pesannya ya gitu. Jadi jangan tidur di saat menjelang petang atau maghrib itu tadi. Pergantian inilah yang dilarang, karena termasuk juga kalau dulu adanya kiriman-kiriman yang hal-hal negatif seperti teluh, santet, pelet, bisa juga pelet kakresnan, itu lebih dominan di waktu-waktu perubahan waktu siang menjadi malam. Itu larangan yang kedua, yaitu pukul setengah 5 atau sore hari menjelang maghrib. Terus lajeng waktu yang berikutnya, yaitu yang ketiga, waktu setelah maghrib itu sendiri. Jadi kalau muslim menjalankan sholat maghrib, kadang pergantian waktunya sekitar jam 6 kurang atau jam 6 lebih, itu tentunya selepas maghrib. Kalau kita sambungan dengan tadi yang nomor 2, itu ada sebutan sandikolo, ada pusatnya pergantian. Nah, kalau tadi sebelum, kalau ini sesudah maghrib ini lebih kepada godaan secara langsung, misalnya ke hal-hal kalau cewek atau perempuan punika kadang kados digudo. Nah, terus juga turunnya atau berkurangnya imun atau kesehatannya menurun. Itu untuk yang selepas maghrib. Nah, ada juga ngendikan dari orang sepuh, nek badhe maghrib itu memudahkan kita gawe linglung utawi bingung. Karena tadi kita sebelum tidur kesannya itu masih ada cahaya sebelum pergantian menjadi malam. Nah, kaget linglungnya itu
kok sekarang malam padahal tadi siang gitu. Padahal itu waktu bergeser hanya berapa menit, belum misal lebih dari 1 jam. Itu menjadikan linglung pada orang yang biasa tidur selepas maghrib. Dan juga nanti akan menjadi satu kemalasan ataupun bahkan kita yang menjadi kebiasaan tidur maghrib akhirnya juga lelah ataupun rasa kantuknya itu berkurang di saat jam-jam tidur. Misal jam 11, jam 12 yang seharusnya bisa untuk istirahat, nanti bisa melek sampai jam 3, 4 pagi hari. Nah, makaten sedulur para sutresna sedaya, ini yang saya sampaikan tidak maksud larangan mutlak bukan, tapi justru kepada menjadi kebiasaan, ampun dadi pakulinan. Karena dengan pakulinan yang sudah disarankan orang tua, ada hal negatif yang datang ataupun yang menyelimuti dalam 3 waktu tadi. Saya ulang kembali, tak ulang nggih. Nika terbite matahari enjang atau bakdo subuh, sabare subuh. Terus waktu yang kedua selepas maghrib, saya ulangi, yang kedua berarti selepas asar atau menjelang maghrib, sebelumnya maghrib. Terus yang ketiganya adalah selepas maghrib. Sedulur monggo saged dados piweling kagem piyambak, juga untuk putra putri, juga buat untuk keluarga. Mekaten saking kawula, pungkasi ngatur kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.